saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan iman dalam hidup kita. Kita akan mengambil judul tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saat ini saya akan membacakan kebenaran firman Allah buat kita sekalian, Bapak Saudara, yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama dan selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama dan seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika awal mula manusia jatuh dalam dosa, mereka ada di Taman Eden yang sangat-sangat sempurna yang Tuhan jadikan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, perjalanan hidup Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah awal manusia itu terikat atau hidup di dalam kutukan dosa. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada kita bahwa penyebab manusia itu jatuh dalam dosa, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa, yang sementara mereka adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara dengan begitu sempurna. Semua Tuhan jadikan, semua Tuhan sediakan buat mereka. Dan Allah berkata, engkau berhak untuk menguasai, engkau kuasai semuanya apa yang ada di bumi ini. Tapi mengapa Adam dan Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa, yang sampai hari ini dosa itu tetap melekat bagi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya dosa, manusia sampai hari ini menanggung akibat dari dosa itu sendiri, yaitu kutukan, kehidupan, kematian yang kekal. Bapak Saudara, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, ada dua hal mengapa Adam dan Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama itu, kalau kita melihat ayat selanjutnya, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh ular yang sangat cerdik itu. Mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah, mereka tidak lagi mendengarkan ketetapan Allah, mereka tidak lagi mendengarkan kebenaran firman Allah, tetapi mereka mendengarkan suara ular itu. Itulah sebabnya mereka jatuh ke dalam dosa, saudara. Ketika kita tidak lagi ada dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Allah, maka kecenderungan manusia itu akan melakukan dosa, karena tabiat dosa itu sudah melekat dalam diri manusia. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah telah ditebus oleh darah Kristus, marilah kita tetap bersama-sama hidup dalam kebenaran. Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mengingat, mereka mengabaikan kebenaran itu. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka, bahwa buah atau pohon yang ada di taman itu tidak boleh disentuh, bahkan di mana. Tetapi mereka melakukan itu,
melanggar apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi mereka. Itulah sebabnya mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya mereka terpaksa Tuhan buang dari Taman Eden pada saat itu. Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal, bahkan hal yang demikian pun kita seringkali mengalami dalam hidup kita. Allah sudah menetapkan, Allah sudah memberikan rambu-rambu dalam hidup kita, tapi seringkali kita mengabaikan rambu-rambu yang Tuhan sudah buat itu, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam dosa. Kita tidak lagi mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak lagi hidup dalam kebenaran, ketika kita tidak bisa lagi hidup sesuai dengan ketetapan Allah, maka dosa sedang mengintai engkau, dan kematian yang kekal sedang mengintai hidup. Dikatakan dalam surat Petrus, berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis seperti harimau yang selalu berkeliling, yang selalu siap untuk menerkamnya. Bapak saudara, kebenaran firman Allah inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita, untuk kita dapat tetap hidup benar di hadapan Allah, untuk tetap kita ada dalam naungan Tuhan. Jangan remehkan kebenaran firman Tuhan. Jangan katakan dalam dirimu kepada hatimu, dalam hatimu firman Allah tidak penting. Kita tidak perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita cukup saja seperti itu. Kita merasa kalau kita sudah pergi ke gereja, itu sudah cukup. Kita memberikan persembahan, kita rasa itu sudah cukup. Tapi saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu lebih dari persembahanmu dan ibadahmu yang kau buat dalam setiap minggunya. Yang kedua, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, karena mereka ingin sama seperti Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini di sini ada godaan untuk menjadi seperti Allah. Artinya Adam itu atau Hawa itu mendengarkan bisikan ular itu untuk menjadi seperti Allah. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya keinginan itu. Tetapi keinginan itulah yang membawa dia jatuh ke dalam dosa, yang akhirnya mereka terbuang dari hadapan Allah. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, keinginan-keinginan itulah yang membawa kadang-kadang hidup kita jauh dari hadapan Allah. Ketika Hawa mendengarkan perkataan ular itu, seketika kamu memakannya, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah yang membuat Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Keinginan dia untuk menjadi seperti Tuhan. Demikian juga hidup kita, Bapak Saudara. Kalau kita ingin menjadikan hidup kita sebagai Tuhan atas hidup kita, atau bahkan Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita pasti masuk ke dalam dosa. Tahu saudara akibat dari dosa? Yaitu kematian yang kekal. Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, keinginan-keinginanmu taruhkan ke hadapan Allah, dan taruhlah keinginan Tuhan dalam hidup, supaya engkau boleh hidup tetap terus bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tetap ada bersama-sama denganmu, dan penyertaan Tuhan ada selalu padamu. Khususnya di saat pandemi saat ini, pegang Tuhan Allah, nyatakan dalam hidupmu dan taruhkan dalam hidupmu bahwa hidupku adalah Tuhan. Hasrat hidupku adalah Tuhan. Gairah dunia ini aku tidak perlu ikuti. Keinginan dagingku tidak aku perlu ikuti. Tetapi aku mau ikuti keinginan Allah. Aku mau mengikuti keinginan Allah. Aku mau mengikuti pikiran Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau layak di hadapan Allah, dan Tuhan layak bagimu.
Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika Tuhan sudah layak di hadapan Allah kita, ketika kita hidup layak di hadapan Tuhan, maka saya percaya engkau pasti dalam lindungan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pada saat kesempatan hari ini saatnya untuk kita mengambil satu kesempatan yang indah, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berbalik dari pikiran-pikiran kita yang jahat, berbalik dari hati kita yang jahat, menuju kepada kebenaran firman Allah. Peganglah Tuhan, peganglah Dia, karena Dia adalah keselamatan. Dia keselamatan di bumi dan keselamatan yang akan datang. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, saat kesempatan hari ini, saya mengajak semua kita yang mendengarkan kebenaran ini, mendengarkan video kami ini, untuk kita mengambil komitmen berubah di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mari kita tidak lagi mengikuti seperti ini. Supaya apa? Supaya kita dihalayak di hadapan Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Saudara. Nantikan terus channel kami dan ikutin terus channel kami. Dukung kami terus untuk kami dapat melakukan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati.